berangasan tidak karu-karuan. Lalu pada puncaknya Fir'aun berkata, wa qala Fir'aun berkata, "Dharuni aqtul Musa." Saatnya Musa harus dihabisi, dibunuh. Wal yadu rabbah, jangan ada yang coba-coba gabung dengannya. Jangan ada yang coba-coba membela dan membantunya. Biar dia sendirian. Biar dia cuma minta tolong kepada Tuhannya. Inni akhafu, aku khawatir, kata Fir'aun, ayyubaddila dinakum. Ustaz, kalau seandainya ulama kami dapat ujian, otomatis kami juga akan mendapatkan ujian. Oh iya, tetapi ingat, innallaha la yanzilul bala'ila ala qadri sabar. Allah tidak akan turunkan ujian kecuali dengan kadar kesabaran yang ada dalam dada orang itu. Jadi setiap kita akan diuji dengan kadar sabar yang ada dalam dada kita, Pak. Allah tuh Maha tahu seberapa kemampuan kita memikul ujian. Allah akan berikan ujian sebanyak itu juga. Allah tidak akan lebihkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan bebani seseorang di luar kemampuannya. Setiap ujian yang Allah berikan sesuai dengan, dan Allah Maha tahu orang ini kadarnya cuma segini, maka ujiannya diberi oleh Allah setara dan setaraf dengan kemampuannya memikul ujian. Wa innallaha la yanzilur rizqa illa ala qadril maunah. Allah tidak akan turunkan rezeki kecuali sebanyak beban yang dipikulnya. Jadi kita punya beban apa dalam hidup kita, Pak? Jangan khawatir, anak saya 5 Ustaz, kalau saya tambah lagi 6, saya tambah lagi 7, nanti rezeki mereka bagaimana? Oi, dengar hadis ini, bahwa Allah tidak akan menurunkan rezeki kecuali sebatas pikulan yang terbebani di atas pundaknya. Semakin banyak, maka semakin banyak Allah berikan. Yang penting kita harus meyakini. Jadi tidak ada ujian yang di luar daripada kemampuan kita untuk memikulnya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kisah dakwah yang terbanyak Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah dakwah Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih. Kisah dakwah para nabi-nabi yang lain ada, tapi hanya sekelebat dan selayang lewat. Kisah dakwah Nabi Muhammad pun hanya sedikit Allah sebutkan. Tapi kisah dakwah Nabi Musa berhadapan dengan sumber kekuatan dan kekuasaan yang eksis saat itu paling banyak dalam Al-Quran. Hampir-hampir di setiap surat Madaniyah Allah ceritakan bagaimana kejahatan-kejahatan Fir'aun di dalam menghadang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat Fir'aun yang memecah belah rakyatnya sendiri dan mengadu domba rakyatnya. Fir'aun yang membuat rakyatnya tersesat. Fir'aun yang mengklaim dirinya adalah sang penguasa tertinggi dan dialah yang paling patut untuk dihormati, dimuliakan, disimak, ditakuti. Fir'aun yang mengklaim dirinya adalah Tuhan. Fir'aun yang diktator, dia yang menghabisi, membantai. Dia yang menghabisi dan membantai rakyatnya sendiri. Anak-anak kecil pun dia tega untuk dia habisi. Fir'aun yang memiliki media dan menyebarkan fitnah melalui medianya di mana-mana. Fir'aun yang memiliki tentara, termasuk tentara terkuat di dunia pada masa itu. Dan dia sangat bangga dengan kekuatan militer yang dikuasainya. Fir'aun yang memiliki para konglomerat dan cukong-cukong di belakangnya. Fir'aun memiliki segala syarat-syarat untuk eksis bertahan lama. Dan pada akhirnya Fir'aun melihat satu-satunya pengganggu yang layak dan wajib dilenyapkan di muka bumi ini adalah Musa serta orang-orang yang beriman dengannya. Lalu Fir'aun menyebarkan isu. Setelah berbagai macam cara menumbangkan Musa tidak tumbang-tumbang, berbagai macam cara menghabisi Musa tidak habis-habis, berbagai macam cara menutup dan memberangus dakwahnya Nabi Musa tidak terhadang, makin diberangus makin luas. Makin dicintai Musa alaihissalam oleh rakyat jelata, orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Semakin populer Musa alaihissalam. Dan ini menjadikan Fir'aun berangasan tidak karu-karuan. Lalu pada puncaknya Fir'aun berkata, wa qala Fir'aun berkata, "Dharuni aqtul Musa." Saatnya Musa harus dihabisi, dibunuh.
Wal yadu rabbah. Jangan ada yang coba-coba gabung dengannya. Jangan ada yang coba-coba membela dan membantunya. Biar dia sendirian. Biar dia cuma minta tolong kepada Tuhannya. Inni akhafu, aku khawatir, kata Firaun, ayyubaddila dinakum, Musa ini ingin merubah ideologi negara kalian. Ini pernyataan Firaun. Aku khawatir Musa merubah negeri dan negara kalian ini. Kalau Musa ingin merubah, kemana ingin dirubah oleh Musa? Pasti ke jalan yang benar. Pasti menuju kepada jalan Allah. Lah Firaun karena jalannya jalan setan, dan dia senantiasa mempublikasikan kemana-mana, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang seharusnya kita tempuh. Sementara jalan yang diinginkan oleh Musa, itulah jalan yang berbahaya. Dia akan membelah-belah bangsa. Padahal tukang pemecah belah bangsa adalah Firaun sendiri. Coba lihat apa yang terjadi dengan Nabi Musa. Luar biasa kaum muslimin, luar biasa. Tapi Nabi Musa tidak punya apa-apa. Tidak punya tentara, tidak punya senjata, tidak punya media, tidak punya harta, tidak punya backing aman, tidak punya. Yang Musa punya apa? Allah. Yang Musa punya cuma Allah. Siapa yang menang pada akhirnya? Pada puncaknya Firaun, setelah menyebarkan isu bahwa Musa ini berbahaya, au ayyudhira fil ardil fasad, Musa ini teroris. Itu kalimat terakhir Firaun ya. Musa itu teroris. Dituduh Musa dengan orang-orang bersama dengan Nabi Musa, ini akan menimbulkan kekacauan. Dia punya senjata. Musa ini akan melenyapkan negeri ini. Musa akan membantai di mana-mana. Padahal orang semua tahu yang suka membantai di mana-mana itu siapa? Firaun. Yang punya senjata itu siapa? Firaun. Yang punya tentara itu siapa? Firaun. Tapi Firaun yang nuduh Musa teroris. Akhirnya dengan legitimasi yang dirasa cukup, dengan media yang dirasa mumpuni dan mapan, maka Firaun pun menyusun seluruh kekuatannya. Semuanya dilibatkan, sampai menteri-menterinya, orang-orang kaya yang membackup di belakangnya, semua dilibatkan untuk membunuh Musa alaihissalam. Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala suruh, hai Musa, lari cepat, bawa orang-orang beriman bersamamu. Di depan terhadang oleh Laut Merah. Musa dan kaumnya terhenti di situ, tidak tahu bawa kemana lagi. Mau buat apa? Sementara Firaun dengan semua kekuatannya bersatu padu mengejar, memburu. Tentara-tentaranya menghunuskan pedang-pedang, siap mencincang Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Lalu apa kata kaumnya? Sebentar lagi kita akan dihabisi. Kata Nabi Musa, ada Allah. Kalian jangan khawatir, ada Allah bersama kita. Apa kata Allah? Musa, ketukkan tongkatmu ke laut. Terbelahlah laut. Dan ini kaum muslimin Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Saintis juga mampu membuktikan bahwa ada bekas belahan itu dan tanda-tanda bahwa pernah terjadi hal yang luar biasa di Laut Merah di mana Musa menyeberang. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Firaun di puncak kekuasaannya, di puncak kekuatannya, di puncak kesombongannya, di puncak kecongkakan keangkuhannya, di puncak kejumawaannya, di puncak kekayaannya, tenggelam bersama orang-orang yang bersama dengannya. Dan sejarah ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran, pasti akan Allah ulangi kembali. Ketika ahli dakwah dari kalangan Nabi dan Rasul serta para pewaris-pewaris Nabi sudah tidak berkutik lagi, mau kemana? Mata Nasrullah, kapan engkau tolong kami ya Allah? Jalan sudah buntu, ke depan sudah tidak ada lagi jalan. Lari ke kanan ke kiri, kita pasti akan tetap dihabisi. Apa yang harus kami lakukan ya Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, saat kamu sudah tidak mampu lagi mau kemana, mau buat apa, pertolongan Allah disitulah datangnya. Dan sejarah selalu terulang dan berulang. Allah yang menghabisi Firaun alaihissalam. Allah yang menenggelamkan semua kekuatan dengan militer yang hebat, dengan seluruh kekayaan yang berlipat-lipat, semuanya dihabisi oleh Allah. Lalu kami wariskan bumi untuk Musa dan orang beriman sepeninggalnya. Optimislah dengan kisah ini. Kisah ini akan terulang. Jangan pesimis. Ada Allah. Allah tidak tidur. Ada Allah. Setialah bersama para ulama-ulama yang senantiasa berdakwah siang dan malam, yang mendakwahkan dan mengajak kepada amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Setialah dengan mereka. Berjuanglah bersama mereka. Jika mereka terancam, minimal yang bisa kita lakukan, doakan mereka. Sebut nama mereka sebelum kita mendoakan diri kita.
Sebelum kita mendoakan anak istri kita, doakan para alim ulama kita, doakan para kiai-kiai kita, doakan para dai-dai kita di negeri yang antah berantah ini, doakan para alim ulama kita. Karena mereka lah pewaris-pewaris para nabi, yang bersama dengan mereka Allah akan selamatkan. Yang tidak bersama dengan mereka, saya khawatir masuk dalam fitnah, satu di antara 5 fitnah tadi. Ma'adzanallah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qarib mujib da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.